Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Paisan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, Paisan sedang berada di lahan Paisan. Ini lahan tanaman terong Juvita F1 yang dimana memang di sini Paisan model tumpang sari dengan tanaman tomat. Oke, sebentar. Tomat servo. Ya, nih tomat servo. Sebentar teman-teman. Ini untuk tomat servonya usianya sekarang kalau nggak salah sekitar 16 HST. Sedangkan terong ini 1 minggu kurang lebihnya teman-teman. Alhamdulillah untuk pertumbuhannya sih bagus sekali teman-teman ini ya. Untuk terongnya, maaf tomatnya maksudnya. Tomatnya bagus. Ini. Nah, sekarang lihat itu. Dan terongnya, tomatnya kemarin sudah Paisan melakukan pengocoran pertama di 10 HST, dan untuk terongnya ini ya belum Paisan lakukan pemupukan teman-teman, karena nah itu di sana ada Bang Mingo dan juga Bang Kote sedang melakukan penyiangan gulmanya, karena memang gulmanya sangat luar biasa ini nih. Tuh nggak kelihatan. Ini lihatnya sih kalau nanti selesai sekitar 2 hari lagi Paisan akan melakukan pemupukan terongnya. Cuman kalau belum selesai ya nunggu sampai selesai, dikarenakan memang luar biasa subur teman-teman. Rumputnya subur, tanamannya juga alhamdulillah ikut subur ya. Oke, jadi di kesempatan video kali ini Paisan akan melakukan penyemprotan pada tanaman ya, dikhususkan untuk tomatnya. Cuman di sini ada Paisan model tumpang sari dengan tanaman terong jadi sekalian. Nah, ini penyemprotan pertama pada tanaman terong dan juga tomat servo 1 teman-teman. Mudah-mudahan sih kalau dari kondisinya kita lihat jamurnya masih belum ada ya, maksudnya belum ada, dan hamanya pun kalau dilihat masih aman sih. Cuman ya untuk pencegahan saja teman-teman ya, karena memang kalau untuk terong dan juga tomat penyakit yang memang sangat susah dikendalikan yaitu jamur dan juga layu. Ini layu yang paling susah, kalau sudah layu sudah tamat lah, seperti itu intinya teman-teman. Nah, ini Paisan akan melakukan penyemprotan pada tanaman tomat dan juga terongnya, penyemprotan fungisida teman-teman. Oke, jadi ikuti terus dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi ikuti terus, jangan di skip ya, biar tidak gagal paham teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru hadir di channel Ihsan Petani Muda, jika belum melihat video-video dari awal bisa lihat di playlist judulnya tomat servo F1. Nah, di situ ada semua teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan teman-teman ya. Ini untuk penyemprotan pertama, penyemprotan fungisida pada tanaman tomat dan juga terong Juvita F1 Paisan. Yang pertama, di sini Paisan menggunakan fungisida ini teman-teman. Fungisida merek dagang Mitrafos. Bahan aktifnya maksudnya asam fosfat 400 gram per liter. Nah, ini perlu Paisan kasih penjelasan sedikit teman-teman. Asam fosfat ini fungisida yang sistemik ya, fungisida sistemik, dan ini sepengetahuan Paisan untuk fungisida asam fosfat ini paling bagus diaplikasikan sedini mungkin pada tanaman yang baru pindah tanam. Karena apa? Karena tujuan utamanya memang untuk imunitas tanaman ya, untuk imunitas tanaman. Kalau untuk tanaman, untuk kekebalan tanaman dari serangan patogen-patogen yang kurang baik untuk tanaman seperti jamur ya, itu harus dicegah. Dan untuk asam fosfat ini itu untuk daya tahan tanaman teman-teman. Nah,
Ini selalu Boysan aplikasikan di di setiap tanaman, entah di tanaman melon, terong ya. Jika teman-teman mengikuti dari awal di tomat di melon juga Boysan menggunakan asam fosfat ini, dan hasilnya pun juga sangat bagus teman-teman ya, karena memang fungisida sistemik yang bertujuannya untuk imunitas tanaman. Jadi sedini mungkin aplikasi asam fosfat itu sangatlah bagus. Nah, aplikasi asam fosfat ini bisa melalui semprot dan juga bisa melalui kocor teman-teman. Ini jika teman-teman membacanya di belakang ada, untuk tanamannya ada tanaman padi dan juga tanaman tomat ya, walaupun tidak tertera tanaman terong dan juga tanaman tomat, maaf, tidak tertera pada tanaman terong, itu juga bisa diaplikasikan teman-teman, khususnya di tanaman hortikultura itu bisa semua. Nah, ini untuk tomat bisa untuk penyakit hawar daun, Phytophthora infestan ya, itu bisa teman-teman, yang sangat bagus sekali. Dan aplikasi ini kalau menurut Boysan, jika mau aplikasi asam fosfat bisa disemprotkan saja, lebih irit daripada dikocorkan teman-teman. Nah, untuk takarannya teman-teman bisa menggunakan 5-6 ml per liter air ya teman-teman. Itu kalau menurut ikuti anjuran ini. Tapi jika teman-teman mengikuti dari awal, Boysan hanya selalu menggunakan sekitar berarti 4 mili per liter air, sekitar 66 mili per tangki 16 liter teman-teman ya. Terserah, untuk 4 mili saja juga sudah cukup menurut Boysan per tangki 16 liter, jadi sekitar menggunakan 64 66 teman-teman. Nah, ini ya, sekali lagi untuk aplikasi awal-awal untuk fungisidanya sangat bagus sekali diaplikasikan, yaitu asam fosfat teman-teman. Ini bisa untuk pencegahan hawar daun, terus layu juga bisa yang disebabkan oleh jamur, dan juga bisa untuk bercak daun pada tanaman tomat. Ini aplikasinya kalau Boysan cukup menggunakan 2 tutup ini, kira-kira 2 tutup ini itu sekitar 66 mili teman-teman. Nah, segini 2 tutup saja cukup teman-teman. Nah, segini ya. Ini fungisida yang pertama teman-teman. Yang kedua, ini juga fungisida andalan Boysan, fungisida merek dagang Yosep yang bahan aktifnya mancozeb 82%. Ini teman-teman, itu juga fungisida yang bagus menurut Boysan, dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi takaran 1 kilo ini itu di daerah Boysan 85.000. Itu harga yang cukup murah, tapi barangnya bagus teman-teman. Boysan selalu menggunakan fungisida Yosep untuk di semua tanaman terong, tomat, cabai, terus gambas ya. Boysan selalu menggunakan fungisida Yosep. Murah, cuman kualitasnya bagus, gitu saja intinya teman-teman. Nah, kalau untuk merek dagangnya bebas teman-teman menggunakan apa saja, banyak sekali untuk merek dagang ya, karena bahan aktif mancozeb ini kalau merek dagangnya puluhan merek dagang. Ada Yosep, Damas, Pion M, terus Redomil, pokoknya banyak sekali teman-teman. Jika teman-teman menggunakan bahan aktif mancozeb dari merek dagang yang lain juga bisa, itu juga bagus teman-teman ya, tidak harus merek dagang Yosep. Ini juga spesialis daun, untuk bercak daun, busuk daun, apalagi antraknosa ya, itu bagus karena memang fungisida kontak. Jadi Yosep ini adalah fungisida kontak. Kenapa Boysan aplikasikan fungisida kontak dan sistemik? Karena untuk kontaknya jika memang sudah ada penyakitnya pada tanaman bisa langsung dikendalikan dengan fungisida kontak, dan sistemiknya ini untuk pencegahan dan juga untuk imunitas tanaman. Intinya seperti itu. Oke, jelas ya. Ini jika teman-teman membacanya di belakang ada semua untuk bercak daun, busuk daun, udah teman-teman. Nah, ini dengan takaran yang cukup irit, 5-10 gram per 14 liter air. Jika menggunakan 16 liter ya sekitar bisa menggunakan, kalau Boysan sih 1 sendok saja teman-teman ya, 1 sendok makan full untuk penyemprotan awal-awal. Oke, langsung saja. Ini dia teman-teman, segini 1 sendok full ya,
segini teman-teman. Untuk tangki 16 liter. Nah, ini jika saran Baisan, jika di daerah teman-teman musim penghujan, gunakan perekat untuk memaksimalkan kerja fungisida. Jadi jika setelah melakukan penyebaran selesai terguyur hujan, tidak langsung dicuci oleh air hujan teman-teman, gunakan perekat. Nah, berhubung di sini di daerah Baisan peralihan musim kemarau dan cuacanya pun kayaknya ekstrim, jadi Baisan tidak menggunakan perekat. Oke, jelas ya. Fungisidanya, fungisida terbaik untuk menurut Baisan untuk awal-awal yaitu fungisida bahan aktif asam fosfit dan juga mancozeb rolling, fungisida kontak dan juga sistemik teman-teman. Bagus. Itu untuk fungisidanya. Dan Baisan juga aplikasi insektisida ini. Insektisida biasa dengan Baisan Top Door bahan aktif imidacloprid 10%. Ini bisa mengatasi belalang, umpan daun, walang sangit, lembing dan juga lalat buah. Ini bisa teman-teman. Ini jika teman-teman mengikuti dari awal pasti sudah paham dengan merek dagang ini dan bahan aktif ini ya. Merek dagang Top Door bahan aktif imidacloprid. Imidaclopridnya juga bebas, tidak harus menggunakan Top Door teman-teman. Oke, seperti itu. Jelas ya. Ini 1 sendok segini teman-teman, kebanyakan 1 SDM per tangki 16 liter. Nah, campur. Oke, seperti ini. Jelas ya. Jadi Baisan ulangi untuk fungisida di awal-awal, untuk penyemprotan awal-awal untuk mencegah serangan jamur, yaitu teman-teman bisa menggunakan, Baisan ulangi, untuk fungisida yang berbahan aktif asam fosfat. Merek dagangnya bebas, menggunakan Mitrafos, Folirfos, bebas, yang penting asam fosfat. Ini untuk pencegahan. Dan untuk fungisida kontaknya Baisan menggunakan bahan aktif mancozeb 82% bahan aktif mancozeb, maksudnya merek dagang Yosef. Merek dagangnya juga bebas, teman-teman menggunakan apa saja. Ya, jelas ya. Dan jika jelas ataupun kurang jelas dari penjelasan Baisan, ada yang kurang paham, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar tentunya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar channel Baisan mudah semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Oke, sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.